Skill yang satu ini adalah jawabannya. Skill ini akan meningkatkan kecerdasan lo, kreativitas lo, meningkatkan peluang pekerjaan lo, dan akan mengubah hidup lo. Skill itu adalah computational thinking and programming. Apa sih computational thinking dan programming itu? Computational thinking simpelnya adalah gimana caranya kita berpikir secara terstruktur, layaknya komputer, untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan simpelnya programming adalah membuat program komputer. Nah, sekarang kenapa sih kedua skill di atas itu penting? I think everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language because it teaches you how to think. Nah, sebenarnya computational thinking mengajarkan kita cara berpikir dan memecahkan masalah. Bahkan Steve Jobs mengatakan bahwa ini adalah liberal art, seperti matematika, yang mana setiap orang harus mempelajari. And so I view computer science as a liberal art. It should be something that everybody takes a year in their life. One of the courses they take is learning how to program. Sekarang, apakah kalian tahu kenapa sih matematika wajib dipelajari di seluruh dunia? Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Apakah karena kita akan menggunakan rumus balok, integral, polinomial dalam kehidupan atau pekerjaan kita sehari-hari? Matematika mengajarkan kita logika, cara memecahkan masalah, dan cara berpikir. Nah, ini sama dengan computational thinking. Computational thinking mengajarkan kita logika, cara memecahkan masalah, dan cara berpikir. Bahkan dengan computational thinking dan programming, kita bisa mempelajari itu semua dengan lebih asik dan lebih interaktif daripada matematika. Nah, itulah kenapa pentingnya computational thinking di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah programming dapat menstimulus imajinasi dan meningkatkan kreativitas. Why? Kenapa? Kok bisa? Oke, sekarang, apa kalian tahu kenapa art, seni, seperti melukis, itu bisa meningkatkan imajinasi dan kreativitas? Itu semua karena dengan melukis, kita dapat bebas membuat sesuatu, menuangkan ide kita, dan imajinasi dalam sebuah lukisan. Nah, ini sama dengan programming. Dengan menguasai programming, kita dapat bebas membuat sesuatu, menuangkan ide kalian, dan juga imajinasi kalian dalam sebuah program. Bahkan dengan programming, kalian dapat membuat sesuatu yang lebih bermanfaat dan nyata. Kalian bisa bikin aplikasi, apapun itu aplikasinya, web, mobile, membuat game, membuat AI, membuat robot, dan lain-lain. Nah, inilah yang membuat programming dapat meningkatkan imajinasi dan juga kreativitas kalian. So, tunggu apa lagi? Programming is where you're describing to the machine how to do something. And so telling it how to play tic-tac-toe, telling it how to play the board game Monopoly, telling it how to convert numbers from one base to another. Nah, sebenarnya programming ini adalah menjelaskan ke mesin atau komputer bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana bermain monopoli, bagaimana membuat game, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, setelah kita bahas computational thinking dan programming dapat meningkatkan kecerdasan, baik itu logika ataupun kreativitas, selanjutnya kita akan bahas gimana sih peluang dan pemanfaatan computational thinking dan programming di dunia kerja. Pekerjaan apa aja sih yang bisa kita dapatkan apabila kita menguasai computational thinking dan programming? Pertama, kita bisa membuat application development. Di sini kita bisa membuat aplikasi, baik itu berbasis aplikasi web, aplikasi mobile, atau aplikasi desktop, atau menjadi cyber security, atau jadi data seperti data analis, data scientist, data engineer, dan yang lainnya. Gua akan bahas lebih detail misalkan pada pembuatan aplikasi web. Dalam pembuatan aplikasi web, banyak job yang dibutuhkan. Ada UI UX designer, simpelnya yang membuat desain untuk website. Ada front end yang membuat tampilan website, ada back end, ada software assurance, dan yang lainnya. Dalam satu bidang aja, kita membutuhkan banyak job dengan skill set spesialisasi yang berbeda. Bayangkan, dengan menguasai skill ini, yaitu computational thinking dan programming, kalian membuka banyak peluang di dunia pekerjaan, dan juga kalian meningkatkan kecerdasan kalian. Oke, kesimpulannya,
Jadi, skill yang wajib dipelajari adalah computational thinking dan programming. Minimal kalian menguasai 2 skill ini. Setelahnya, apakah kalian ingin berkarya di bidang IT atau tidak, itu merupakan pilihan kalian. Tujuan gua membuat video ini adalah agar kita semua sadar pentingnya belajar computational thinking dan programming. Bahkan banyak negara yang memasukkan skill ini ke kurikulum wajib mereka seperti Cina, Singapura, dan negara-negara lainnya. Cuman Indonesia belum. So, kita harus belajar mandiri. I think everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language because it teaches you how to think. Dan ada satu teori menarik nih yang bisa kita renungkan bersama. Ada ahli yang mengatakan bahwa dulu membaca merupakan hal yang tabu dan hanya kalangan ataslah yang dapat mempelajarinya. Tapi sekarang membaca adalah skill yang wajib untuk seluruh umat manusia. Nah, hal tersebut akan terjadi lagi pada programming. Sekarang, programming masih menjadi skill yang tabu. Hanya beberapa orang saja yang mempelajarinya. Tapi di masa depan, skill programming akan menjadi skill yang wajib dimiliki oleh seluruh umat manusia. Layaknya skill membaca. Gimana? Udah setuju? Yuk, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin tahu terus video menarik dari kita, jangan lupa subscribe Halotech Academy. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton and see you in the next video. Bye. Terima kasih telah menonton Halotech Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotech Academy, learn today, great tomorrow.